Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian semua dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur kalian tentunya. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Gaji Suamiku Hanya Untuk Ibunya, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Mbak, ayo. Kamu berangkat bareng anak-anak ya. Aku mau mampir ke suatu tempat. Faira melihat jam pada pergelangan tangannya. Nanti biar aku telepon Pak Ridho kalau datang agak terlambat. Desi mengangguk paham. Mau pakai motorku, Mbak? Faira menggeleng seraya tersenyum manis. Tidak perlu, aku sudah pesan taksi tuh. Mbak yakin? Faira mengangguk mantap. Terima kasih banyak sih, hati-hati di jalan ya. Mbak juga, teriak Desi dan dibalas lambaian tangan oleh Faira. Faira mengambil ponsel dari dalam tas. Ponsel yang ia dapatkan dari Fadli dan juga Anissa. Teringat sebelum dia pergi ke kota bersama Ridho, abang dan iparnya itu memberi kejutan yang tidak akan pernah Faira lupakan sampai kapanpun. Ini ponsel mahal, Bang. Faira berbicara dengan bibir bergetar. Wah, abang pasti habis buat beli ponsel ini. Fadli mengacak rambut Faira seakan-akan adiknya adalah gadis kecilnya dulu. Itu tabungan mbakmu, Fai. Faira menoleh pada Anissa. Pecah sudah tangisnya melihat wajah Anissa yang justru tersenyum menatapnya. Mbak, pakai saja. Tabungan Mbak masih banyak, jangan khawatir. Bisik Anissa lembut. Bekerja dan carilah uang yang banyak untuk Delisa ya. Faira mengangguk patuh dan memeluk tubuh Anissa erat. Aku ganti kalau sudah gajian nanti ya. Pokoknya aku gak mau Mbak menolak. Anissa menepuk punggung Faira gemas. Itu pemberian, sahutnya pura-pura marah. Mbak sama abangmu akan marah kalau dikembalikan nanti, mengerti? Di dalam taksi air mata Faira berjatuhan tiada henti. Rindu sekali dia pada kampung halaman, pada bapak dan juga emak, pada Fadli dan Anissa, terlebih pada Delisa yang setiap malam selalu melakukan panggilan video hingga gadis kecil itu tertidur. Sudah sampai, Bu. Faira setengah kaget mendengar suara yang membuyarkan lamunannya. Diusapnya pipi yang semula basah dengan sapu tangan yang selalu terselip di saku celananya. Maaf ya, Pak. Supir taksi hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Faira memberikan tip dan keluar sambil menenteng tas yang ia beli dari hasil bonus akhir bulan. Meskipun gaji pertamanya belum keluar karena Faira bekerja pada pertengahan bulan. Namun bonus yang Ridho berikan benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan sebagian sudah dia kirim ke rekening Anissa untuk kebutuhan Delisa putrinya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Taksi melaju meninggalkan Faira di depan rumah sahabat karibnya. Tidak ada yang berubah. Faira bermonolog. Dia mengetuk pintu pagar manda yang hanya sebatas dada orang dewasa. Assalamualaikum. Perempuan cantik itu mengucap salam. Tidak, aku tidak mau. Suara jeritan terdengar begitu jelas di telinga Faira. Melihat beberapa tetangga berhamburan keluar guna melihat apa yang sedang terjadi. Faira mematung. Rumah itu, rumah yang memberikan banyak sekali kepedihan kepadanya dan Delisa. Dulu, di rumah itu kini seorang perempuan terlihat menangis sambil menarik-narik lengan suaminya. Pilu sekali. Mas, jangan pergi. Jangan ceraikan aku, kumohon. Rengeknya. Aku janji, Mas Randi akan membelikan kita mobil. Jangan tinggalkan aku, Mas Nando. Lepaskan dia, Nania. Bentak Randi lantang. Kau sudah gila, ya? Pria tidak berguna sepertinya tidak pantas kau tangisi. Tengkaran di depan rumah Randi menarik perhatian para tetangga. Faira enggan menoleh, namun telinganya bisa menangkap jelas keributan yang terjadi di sana. Lihat, bahkan Masmu saja menghina aku tidak berguna. Untuk apa kamu menangis, Nan? Mas, jangan dengarkan Mas Randi. Ini tentang kita, tentang aku dan kamu, sahut Nania pilu. Tidak mau diceraikan, aku tidak mau menjadi janda. Aku rela tidak kamu nafkahi asal jangan ceraikan aku, Mas Nando. Astaga, bodoh, cibir tetangga samping rumah Manda. Buat apa jadi istri kalau tidak mendapatkan nafkah? Gila.
Perempuan seperti Nania seperti tidak ada harga dirinya, sahut tetangga yang lain. Lebih baik menjadi janda daripada mempertahankan suami seperti Nando. Bucin akut, cibir yang lain. Kalau aku jadi Randi, sudah aku hajar ipar seperti Nando. Tapi bukannya dulu Randi juga sangat perhitungan sama mantan istrinya. Sering loh Mbak Faira dulu hutan di warungnya Bi Halimah. Faira melengos menyembunyikan wajahnya. Mbak, seru Manda terkejut. Faira segera meletakkan ujung jarinya di depan bibir. Kenapa? Tanya Manda setengah berbisik. Perempuan cantik dengan rambut sebahu itu keluar dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keributan yang sedang terjadi. Mereka sudah sering ribut, tapi sepertinya hari ini puncaknya. Papar Manda pada Faira. Dengar-dengar, Nania tidak mau diceraikan sementara Nando minta mobil pada Randi sebagai syarat agar... Jangan tinggalkan aku, Mas Nando, tidak. Nando melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Di jalan Nania meraung-raung tanpa peduli tatapan para tetangga yang melihatnya serta mencibir. Bu Mela segera berlari dan menarik tangan Nania kasar. Lepaskan aku, Bu. Aku mau mati saja. Untuk apa aku hidup kalau ujung-ujungnya menjanda? Teriak Nania. Semua gara-gara Mas Randi. Kamu jahat, Mas. Zalim. Saudara zalim. Randi menampar pipi Nania hingga perempuan itu terhunyung. Bu Mela berteriak histeris dan mendorong bahu sulungnya agar menjauh. Gila kamu, Ran. Dia adikmu. Minggir, Bu. Dia harus diberi pelajaran. Bu Mela semakin kuat mendorong bahu Randi agar makin menjauh. Dia adikmu. Kalau bukan kamu, siapa yang akan bertanggung jawab pada hidupnya? Setan dengan tanggung jawab, sahut Randi. Dia melengos sambil meremas rambutnya frustasi. Tanpa sengaja ekor matanya melihat sosok perempuan yang tidak asing sedang berdiri di samping Manda. Fai, panggil Randi berteriak. Semua mata menoleh ke arah di mana Randi menatap. Faira, panggilnya lagi. Randi berlari mendekati Faira dan... plak. Satu tamparan yang sangat kuat membuat pipi pria itu terlihat memerah. Dada Faira naik turun. Emosinya memuncak ketika tanpa permisi Randi memeluknya di depan banyak orang. Berani sekali kamu, desis Faira geram. Randi mengusap pipinya dan bersimpu di bawah kaki Faira. Maafkan aku, Dek. Aku benar-benar sangat merindukanmu sampai-sampai tidak sadar memeluk. Memeluk perempuan yang bukan istrimu, sela Faira gregetan. Jangan pernah lupa kalau kita sudah tidak memiliki hubungan apapun, Mas. Jadi jaga sikapmu. Kedua tangan Nania mengepal melihat Randi duduk bersimpu di bawah kaki perempuan yang begitu dia benci. Napasnya tersengal. Dia bangkit dan berlari mendekat sambil mengacungkan telunjuknya tepat ke arah Faira. Mau apa kamu datang ke sini, ya? Mau tertawa karena aku sebentar lagi akan menjadi janda, iya? Nania bertanya dengan berteriak. Senang kamu melihatku dicerai, Mbak? Puas kamu, ha? Puas? Faira jengah. Aku tidak ada urusan apapun dengan kalian, sahutnya malas. Alasan? Nania berkaca pinggang. Rambutnya berantakan, riasan di wajahnya yang mulai luntur membuat wajah Nania terlihat mengerikan. Manda pasti ngasih kabar ke kamu kalau terjadi keributan di sini. Kamu datang karena ingin melihatku hancur, kan? Aku. Faira menyingkirkan telunjuk Nania dengan kasar. Perempuan yang dulu diusir secara tidak hormat itu berdiri tegap dan berkata, Aku datang ke sini untuk membayar utangku pada seseorang. Seseorang yang sangat baik. Karena sudah mengulurkan tangannya padaku beberapa bulan yang lalu saat aku dan putriku diusir secara tidak hormat malam-malam. Kau tentu tidak lupa pada momen itu, kanan? Nania menatap Faira dengan dada naik turun. Itu semuanya alibi. Kamu datang ke sini ingin menertawakan aku. Ngaku kamu, Mbak. Terserah, jawab Faira tak acuh. Ayo masuk, Mbak. Ajak Manda yang mulai melihat gelagat tidak nyaman pada diri sahabatnya. Faira mengangguk dan tersenyum manis. Bagaimana kabar anak-anak, Ndak? Tanya Faira lembut. Dia tidak peduli dengan tatapan dan teriakan Nania di belakangnya. Perempuan yang sudah menjadi mantan istri Randi itu terus melangkah memasuki halaman rumah Manda dan meninggalkan Randi terduduk lemas di tengah jalan. Jahat! Kalian semua jahat! Teriak Nania. Setelahnya dia pingsan dan Randi membopong tubuh adiknya kembali masuk ke dalam rumah. Dia tadi Faira, kan? Tanya Bu Mela seolah tidak peduli dengan putrinya yang sedang tidak sadarkan diri. Jadi mana dia sekarang? Kulitnya putih, bajunya bagus, tasnya juga terlihat mewah. Dia sudah sukses, ya? Randi menoleh.
Rahangnya mengetat melihat Bu Mela yang bertanya tergagap. Sekarang ibu menyesal sudah mengusirnya dulu, hah? Ibu menyesal karena sudah membuatku menyanyiakan Faira, iya? Bu Mela menghela napas panjang. Dia menutup pintu rumah tanpa peduli kasak-kusuk tetangga yang masih santer terdengar. Jawab Ibu Ran, kerja di mana dia sekarang? Randi meletakkan tubuh Nania di atas sofa. Terus anak kesayangan ibu, sini Randi. Jangan sampai dia gila gara-gara ditinggal pria itu. Randi membuka pintu rumah dan menutupnya kasar. Bu Mela memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa pening. Melihat Nania yang juga belum sadarkan diri semakin menambah pusing kepalanya pagi ini. Ya Bu, Mas Nando mana Bu? Bu Mela mendekat dan menepuk-nepuk pipi putrinya setengah kesal. Berhenti memanggil namanya Nania. Dia sudah menalak kamu untuk yang ketiga kalinya. Jangan berharap apapun lagi pada Nando. Paham kamu? Aku tidak mau Bu. Aku tidak ingin menjadi janda, tidak. Apa kabar Mbak? Manda memeluk Faira erat setelah keduanya berada di dalam rumah. 1-2 orang tetangga terlihat mengintip dari depan dengan berpura-pura sedang berbincang-bincang. Penasaran seperti apa sosok Faira setelah diceraikan oleh Randi. Andai saja mantan suami Faira tadi tidak menyadari keberadaannya di depan rumah Manda. Para tetangga bisa dipastikan tidak akan ada yang menyadari siapa tamu yang sedang berdiri di depan rumah Manda. Mbak, cantik sekali, puji Manda tulus. Faira mencebik. Memuji janda, cibir Faira bergurau. Memangnya kalau janda gak boleh cantik kan? Sahut Manda tak mau kalah. Aku jujur Mbak, kamu lebih segar sekarang. Pantas saja Mas Randi seperti orang kehilangan akal. Manda geleng-geleng mengingat sikap Randi tadi pada Faira. Dia pasti sangat menyesal sudah menyanyiakan kamu Mbak. Aku sudah tidak peduli dengan semua yang berkaitan dengan dia dan keluarganya Ndak. Faira menghempaskan bokongnya di sofa. Duduk berjajar dengan Manda layaknya seorang teman yang bersiap berbagi keluh kesah dan cerita. Aku kesini mau bayar hutang. Faira terkikik. Sementara Manda melengos dan menepuk lengan sahabat baiknya itu perlahan. Itu bukan hutang, Mbak. Ya, itu bukan hutang karena kamu memang perempuan baik. Beruntung sekali aku mendapat bantuan dari sahabat sebaik kamu, Ndak. Terima kasih banyak. Faira menangis setelah sekian lama air matanya membeku. Aku masih menyimpan anting punya Mbak Faira, kata Manda lirih. Aku tahu, Mbak pasti akan kesini suatu hari nanti. Dan keyakinanku ternyata benar. Mbak datang dengan penampilan yang menunjukkan kesuksesan. Aku turut bahagia. Lagi-lagi Manda memeluk Faira. Delisa baik-baik saja kan? Ya, dia harus jauh lebih baik dari sebelumnya, Ndak. Aku meninggalkannya di kampung bersama emak dan Mbak Anisah, jawab Faira. Aku rela hidup jauh darinya agar bisa menyekolahkan Delisa hingga dia besar nanti. Aku bukan ibu yang baik, Ndak? Berhenti mempertanyakan itu, Mbak. Tegur Manda tegas. Kamu adalah ibu yang baik. Terlepas dari pekerjaan yang menuntutmu hidup jauh dari Delisa, kamu adalah ibu paling baik baginya. Aku yakin Mbak Anissa juga emak pasti memberi pengertian pada gadis cerdas itu bahwa ibunya sedang berjuang demi masa depannya. Jangan kecil hati karena Mbak tidak bisa membersamainya setiap hari. Manda mengusap-usap lengan Faira lembut. Di sana aku yakin Delisa tidak kekurangan kasih sayang, benar kan? Faira mengangguk, dia mengusap air mata yang membekas di pipi dan mulai menyunggingkan senyum tipis. Kamu benar, Mbak Anissa bahkan memperlakukan Delisa seperti putrinya sendiri. Aku beruntung memiliki keluarga yang hangat, Ndak. Manda mengangguk setuju. Sebentar, katanya. Kemudian berdiri dan melangkah menuju sebuah kamar meninggalkan Faira sendiri di ruang tamu. Ini Mbak, aku menyimpannya dengan baik, tenang saja. Manda terkekeh seraya menyerahkan 2 buah anting yang tersimpan di dalam dompet ala toko emas. Terima kasih banyak, Ndak, ucap Faira. Aku kesini juga ingin mengembalikan uang kamu yang... Kalau Mbak nekat mengembalikan bantuan yang pernah aku berikan, maka aku pastikan hari ini menjadi hari terakhir kita bertemu. Manda mengancam tanpa senyuman pertanda ucapannya memang serius kali ini. Demi Allah, aku ikhlas membantu Mbak Faira. Aku menyimpan anting-anting itu bukan karena menunggu tebusan darimu, Mbak. Tapi aku ingin melihat buah dari kesabaran kamu selama ini. Benar saja, Mbak datang dengan tampilan yang membuatku lega. Aku bersyukur sekali Mbak Faira bisa melewati semuanya dengan baik. Jadi jangan mengembalikan apapun padaku karena kamu tidak pernah berhutang. Kamu tidak punya hutang padaku, Mbak Faira. Tidak punya. Pecah sudah tangis Faira.
Nominal yang sempat Manda berikan kala itu memang tidak banyak. Namun Faira bisa merasakan betapa tulus sahabatnya itu memberi bantuan. Kamu memang sangat baik, Ndak. Iya, Mbak sudah mengatakan itu berkali-kali. Sahut Manda membuat gelak tawa keduanya pecah pagi ini. Manda, buka pintunya. Suara teriakan Randi dari depan rumah membuat Manda dan Faira berjingkat kaget. Buka pintunya, keluar kamu, Fai. Faira meremas tas yang berada di pangkuannya. Maaf ya, Ndak. Harusnya tadi aku langsung masuk saja, bukan malah berdiri di depan rumah kamu. Jadinya begini kan? Sesal Faira. Mas Randi memang sudah kehilangan akal, gerutu Faira. Biar aku yang keluar, Mbak di sini saja. Manda berjalan mendekati pintu dan membukanya lebih lebar. Sejak tadi pintu rumahnya memang tidak tertutup karena ada tamu yang tak lain adalah Faira. Namun entah kenapa mantan suami sahabatnya itu justru berteriak ingin dibukakan pintu. Aneh. Ada apa, Mas? Di mana Faira? Suruh dia keluar, Ndak. Manda memutar bola matanya malas. Kalau ingin membicarakan sesuatu dengan Mbak Faira, tunggu sampai dia pamit dari rumahku. Kamu tidak sopan berteriak di depan rumah orang, Mas. Manda mengomel. Lagi pula, aku tidak mau menerima tamu laki-laki di saat suamiku sedang bekerja. Jadi tunggu Mbak Faira di luar. Itu pun kalau dia mau pulang pagi ini. Kalau pulangnya nanti sore, ya tunggu saja sampai sore. Kata Manda bersungut-sungut. Geram sekali melihat sikap Randi yang berteriak di depan rumahnya. Perempuan kolot. Cibir Randi membuat wajah Manda memanas. Katakan pada Faira, aku menunggunya di depan. Cepat. Manda berbalik tanpa menjawab perintah Randi. Dadanya naik turun. Bukan siapa-siapanya saja Randi berani berbicara kasar. Apalagi di depan Faira dulu. Dasar laki-laki gak tahu diri. Hardik Manda menggerutu. Dia yang sok-sokan menceraikan. Sekarang malah kelabakan minta balikan. Gila. Faira menutup mulutnya menyembunyikan tawa melihat Manda mengomel sambil bersedekap dada. Mbak, betah sekali 5 tahun hidup sama pria tidak waras itu. Kalau aku jadi Mbak Faira, aku kasih racun di makanannya biar cepat. Hai, gak baik. Setelah Faira cepat, jangan berbicara seperti itu. Manda menghela napas kasar. Habis dia kesal aku tuh. Enak sekali dia ngatain aku kolot. Jadi dia masih menunggu di depan. Manda mengangguk. Sengaja aku suruh dia nunggu sampai Mbak Faira pamit dari sini. Gimana dong? Faira menggaruk alisnya, bingung. Kalau dia keluar sekarang itu artinya akan ada keributan lagi antara dirinya dan Randi. Dia tidak akan bisa lolos begitu saja dari pria gila itu. Bagaimana ini, Mbak? Aku tadi salah ngomong ya. Bentar, Faira menyela ucapan Manda. Ponselnya berdering dan menampilkan nama Rido di layarnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, ini sudah jam 10, Fai. Kamu di mana? Mas, itu... Kamu itu, bicara yang jelas, Faira. Restoran ramai kalau akhir pekan begini. Katakan di mana kamu, biar aku jemput. Faira meneguk ludahnya kasar. Tidak biasanya Rido berbicara dengan nada ketus seperti sekarang. Namun Faira juga menyadari bahwa dia izin sudah terlalu lama. Wajar jika Rido marah. Faira merasa tidak enak hati karena sudah membuat kecewa pria yang sudah menolongnya itu. Saya di perumahan Citra Garden, Jalan Camar Blok P3 nomor 50, Mas. Maaf nanti aku jelasin semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faira menutup sambungan telepon dengan perasaan tidak enak. Bagaimana jika Rido marah dan memecatnya hari ini juga? Atau bagaimana jika Rido menganggapnya sedang memanfaatkan kebaikan orang lain? Mbak, semua baik-baik saja? Tanya Manda khawatir. Faira mengangguk ragu dan tersenyum canggung. Ya, bosku yang akan datang ke sini, Ndak. Mungkin dengan begitu Mas Randi tidak bisa mencegahku untuk pergi. Syukurlah, Manda menghela napas lega. Tapi bagaimana bisa seorang bos datang menjemput pekerjanya? Mata Manda memicing sementara Faira membuang pandangan ke arah lain. Mau apa kau kesini? Randi bertanya dengan deru napas yang memburu. Rido mengendikan bahu dan menekan nomor Faira. Belum sempat teleponnya terangkat, Faira sudah keluar dari dalam rumah Manda dan keduanya berjalan bersisian. Fai, panggil Randi sumringah. Kita harus bicara, Fai. Kamu gak bisa terus menghindar, sementara ada pengikat di antara kita. Faira memeluk Manda erat tanpa memperdulikan ocehan Randi. Aku pamit ya, lain kali datang ke restoran Pak Rido. Kita bincang-bincang di sana, oke? Siap, Mbak. Jawab Manda senang. Hati-hati di jalan ya. Manda melambaikan tangan dan dibalas hal yang sama oleh Faira. Saat tangannya membuka pintu mobil, Randi mencekal pergelangan tangan mantan istrinya itu dan menatap tajam sambil berseru.
Kita harus bicara, Faira. Rido membuka pintu mobil dan mempersilahkan Faira masuk. Dihempasnya tangan Randi dengan kasar. Saat genggaman di pergelangan tangannya terlepas, Faira buru-buru masuk ke dalam mobil dan Rido menutupnya dengan segera. "Fai!" teriak Randi kalap. "Kita harus bicara!" Randi menggedor-gedor kaca mobil membuat Rido menatapnya jengah. "Kalau sampai kaca mobilku pecah, aku minta ganti rugi," kata Rido serius. Randi menoleh dengan mata mendelik. "Aku tidak peduli. Aku hanya butuh Faira. Keluarkan dia dari mobil sialan ini." Rido menepuk bahu Randi 2 kali dan berbisik. "Sayangnya mobil sialan ini membawa calon istriku dengan nyaman. Lihat." Rido menunjuk Faira dengan dagunya. "Apa?" tanya Faira tanpa bersuara. Rido melambaikan tangan membuat Faira terpaku kebingungan. "Aneh," ucapnya lirih. Randi bergeming di tempat sementara Rido memutari mobilnya dan membuka pintu mobil di kursi kemudi. "Kamu bilang apa, Mas? Kenapa dia mendadak diam begitu?" ujar Faira. "Lihat wajahnya sampai pucat. Kamu mengancamnya, Mas." Rido tidak menjawab. Wajahnya berubah datar membuat Faira menutup mulutnya rapat dengan keadaan canggung yang luar biasa. "Maaf, saya bisa jelaskan semuanya, Pak Rido. Saya akui saya memang bersalah, tapi tolong jangan pecat saya." "Kamu mau aku pindah tempat?" saut Rido tegas. Faira menoleh dengan cepat. Kepalanya menggeleng disertai dengan kedua mata yang mengadak sungai. "Seperti Mbak Fatma dulu. Mas mau memecat saya dengan dalih memindahkan saya ke tempat lain." "Iya, Mas." Faira menangis. "Tolong maafkan saya. Saya janji ini tidak akan terulang lagi." Rido hanya melirik sebentar namun bibirnya enggan menjawab pertanyaan Faira yang datang bertubi-tubi. "Besok aku antar ke rumah orang tuamu," kata Rido. Lemas sudah tubuh Faira. Dia menyandarkan punggungnya dan berulang kali menghela napas panjang. "Ya baiklah, tolong maafkan saya karena sudah lalai," saut Faira lirih. Faira membuang muka menatap jalanan yang cukup padat. Sementara Rido tersenyum tipis melirik perempuan yang duduk di sebelahnya. "Mama!" Delisa berteriak girang saat tubuh Faira sepenuhnya keluar dari mobil. "Mama!" ulangnya kali ini sambil berlari tanpa peduli kalau Anissa masih menggenggam jemarinya yang mungil. "Jangan lari sayang," tegur Anissa lembut. "Nanti jatuh, Del." "Mama, Bu, Mama pulang," saut Delisa sambil terus berlari. Faira melangkah lebar dan merentangkan tangan menyambut tubuh putrinya yang terlihat semakin berisi. Bibirnya sedikit mengiris saat Delisa menubruk dan melingkarkan tangannya di panggul Faira. "Mama," ucapnya lagi. Anissa hanya berdiri di belakang Delisa dengan senyum yang tidak pernah pudar. Wanita cantik yang sudah membersamai Fadli selama bertahun-tahun itu terharu melihat pertemuan ibu dan anak yang bahkan belum genap sebulan berpisah. "Anak Mama cantik sekali. Harum," puji Faira. Matanya mengembun melihat betapa Anissa sangat baik merawat putrinya. Tanpa pamrih. "Pasti ibu yang ngasih bedak setebal ini, ya kan?" Delisa mengangguk ragu sambil melirik Anissa yang pura-pura cemberut. "Ibu bilang biar segar mah, ya kan Bu?" Anissa mengangguk cepat. "Yuk masuk." Faira merenggangkan pelukan. Di depan pintu ada emak dan bapak yang sepertinya sedang menunggu kedatangannya pagi ini. Tiba-tiba saja hatinya terasa perih. Belum genap sebulan tapi Rido sudah mengembalikannya pulang. Rasanya dia seperti perempuan yang tidak tahu diri. Sudahlah diberi pekerjaan, tapi justru membuat kesalahan yang fatal. "Bang Fadli ke bengkel, Mbak?" tanya Faira. "Dia nggak tahu kalau aku mau pulang. Cuma sebentar, tadi Wah Haji minta dibetulkan motornya yang rusak. Sebentar lagi pasti pulang." Anissa mengusap lengan Faira lembut. "Ayo masuk." Faira mengangguk, dia menoleh ke belakang dan melihat Rido mulai berjalan memasuki halaman rumah. "Apa kabar sayang?" "Delisa baik Om. Kan tadi malam Lisa sudah bilang kalau baik-baik saja," saut Delisa membuat kening Faira mengkerut. "Tadi malam?" Belum sempat bibirnya terbuka, Bapak sudah menyeru. "Ayo masuk Fai, mau sampai kapan tamu Bapak kamu biarkan berdiri di depan rumah?" Faira meringis dan mempersilakan Rido berjalan lebih dulu. Dia menggandeng tangan Delisa dengan pikiran yang dipenuhi banyak pertanyaan. Mungkin setelah Rido pergi nanti, dia bisa bertanya banyak hal pada Delisa dan Anissa. "Biar aku saja, Mak." Anissa menghentikan gerakan kaki emak yang diperkirakan akan melangkah menuju dapur. "Emak di sini saja, temani Bapak dan Faira. Biar aku yang bikinin minuman." Emak menepuk-nepuk lengan menantunya dan mengangguk lemah. "Hati-hati kalau mau menuang air panas dari termos ya," pintanya khawatir. "Iya, Mak." Anissa meninggalkan semua orang di ruang tamu.
Delisa duduk di pangkuan Faira seolah-olah keduanya sudah sangat lama tidak bertemu. Tanpa sadar, sudut mata Faira berair. Ternyata rindu sekali dia pada putri sematawayangnya. "Maafkan aku ya, Mak, Pak," kata Faira membuka obrolan. "Setelah hari ini, aku akan mencari pekerjaan yang lain." Bapak dan emak saling pandang sementara Ridho tersenyum memamerkan barisan giginya di depan dua pasangan yang sudah lanjut usia itu. "Semua memang salahku, seharusnya aku tahu diri. Maafkan aku, Mak, Pak, aku..." "Ini ada apa? Kamu kenapa, Ndu?" Emak menyela putrinya yang sejak tadi berbicara tidak jelas. "Kamu salah apa sama Nak Ridho, Faira?" Faira menunduk dalam. Setelah menghela napas panjang, dia mulai bercerita tentang kejadian kemarin pagi yang dialaminya. Tidak ada tangisan. Faira sudah menguatkan diri berulang kali kalau semua yang terjadi memang salahnya. Anggap saja rezekinya memang cukup sampai di sini. "Jangan sekali-kali mendatangi perumahan tempat Rani tinggal, Nduk. Emak tidak mau kamu dipandang tidak baik oleh mantan mertua dan adik iparmu," tegur emak. Kecewa karena putrinya kedapatan berkunjung ke rumah salah satu mantan tetangganya dulu. "Emak tahu kamu ingin mengembalikan kebaikan tetanggamu di masa lalu. Tapi jangan pergi sendirian. Ada banyak fitnah yang mengintai perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Kamu harus jaga harga dirimu, Fai." Faya masih menunduk, merasa begitu bersalah karena sudah melakukan hal yang tidak dia kira akan memancing kekecewaan di hati emak. "Maafkan aku, Mak," sesalnya. "Beruntung ada Nak Ridho yang mau saja kamu repotkan. Kalau tidak, kamu akan dicecar habis-habisan di sana. Sama Randi sama mantan mertua kamu, belum lagi adik iparmu yang mulutnya." Ma menghentikan ucapannya. Wanita tua itu menarik napas dan kembali berkata, "Jangan ulangi hal seperti ini lagi, Faira. Ma tidak mau kamu dilukai lagi." Faira mengangguk paham. "Maaf juga karena aku harus dipecat karena sudah lalai meninggalkan pekerjaan cukup lama. Ma dan Bapak pasti kecewa, maafkan aku." Ridho berdehem. Dia membenarkan letak duduknya sambil melirik Faira yang juga sedang meliriknya. "Terima kasih atas semua bantuannya selama ini, Mas. Maaf karena aku tidak bisa bekerja dengan baik," ucap Faira penuh sesal. Ridho mengangguk sementara emak dan bapak masih saling pandang. "Assalamualaikum. Wah, sudah datang ternyata." Fadli meringsek masuk setelah mengucap salam. "Waalaikumsalam," jawab semuanya serempak. Fadli duduk di samping Ridho dengan senyum yang tiada henti dia sungkingkan. "Bagaimana?" tanya Fadli penasaran. "Sudah diterima?" Ridho menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia menggeleng ragu sambil nyengir di hadapan Fadli. "Diterima?" ulang Faira bingung. "Pai, Ridho ini laki-laki yang baik. Tidak ada salahnya kamu membuka diri untuk..." "Bang bicara apa sih?" gerutu Faira. "Aku dipulangkan sama Mas Ridho karena dipecat." "Aku tidak memecat, Fai," sahut Ridho membela diri. "Aku ingin memindahkan kamu ke tempat lain, tapi kamu memilih pulang." Ya, karena aku pikir pasti tempat itu sangat jauh. Bagaimana kalau aku merindukan Delisa sementara jarak yang memisahkan kita?" "Kalian ini membicarakan apa?" Fadli mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dok, jelaskan sejelas-jelasnya sama Faira. Kamu ngerjain adikku, hah?" Ridho tergelak sementara emak dan bapak pun mulai tersenyum melihat calon menantunya tertawa lepas. "Silakan diminum." Anissa datang dengan membawa beberapa gelas berisi teh hangat di atas sampan. Fadli menepuk kursi kosong dan meminta istrinya untuk duduk di sebelahnya. "Sini, Dek. Kamu memang sengaja mau aku pindah tempat, Fai. Tapi gak jauh juga, lumayan dekat sama restoran. Bapak Ridho." Faira mendelik sebal. "Kenapa gak bilang sebelumnya, Mas?" tanya Faira. "Kupikir seperti yang sudah-sudah, Mas Ridho mau memindahkanku ke cabang yang ada di luar kota." Fadli mencebik. "Dok, jangan berbelit-belit." Ridho tertawa lagi. Ya, sepertinya yang tidak sabar bukan Faira tapi kamu, Bang." Faira cukup terkejut melihat kedekatan Fadli dan Ridho. "Aku datang ke sini untuk melamar kamu, Faira. Dan tempat yang aku maksud adalah rumahku. Aku dengan sepenuhnya sadar hari ini memintamu di depan emak dan bapak, juga Bang Fadli untuk menjadikanmu seorang istri. Merawat aku dan Delisa di sebuah rumah yang sudah aku persiapkan di dekat restoran kita. Kuharap kamu mau menerimaku sebagai pria yang akan menemani kamu juga putri kita hingga dia dewasa nanti." Ridho berbicara panjang lebar tanpa kendala. Bibirnya berucap lancar sementara jantungnya berdebar hebat melihat wajah Faira yang biasa saja, datar. "Bagaimana, Fai?
Faira mencium kepala Delisa dan mendekap putrinya erat. Bapak dan Emak sudah tahu maksud kedatangan Mas Rido ke sini? Faira bertanya. Emak dan Bapak mengangguk membenarkan. Begitu juga dengan Bang Fadli dan Mbak Anissa. Kedua pasangan itu juga mengangguk membenarkan pertanyaan Faira. Emak dan Bapak tidak memaksa, Du. Kami tahu kamu baru saja bercerai dari Randi. Tapi tidak semua pria memiliki perinya yang sama, benar kan? Ma menatap putrinya sendu. Kamu bebas menentukan pilihan kamu. Mintalah waktu pada Ndak Rido dan pikirkan lamarannya baik-baik. Ada Allah, mohonlah petunjuk darinya, Faira. Faira mengangguk paham. Dia lagi-lagi mencium kepala Delisa dari belakang. Mama, memang tidak boleh ya kalau Lisa ingin punya ayah yang baru. Pertanyaan Delisa menggores hati Faira. Gadis kecil itu sudah melewati banyak hal pahit bersama Faira. Kenapa begitu sayang? Tanya Faira setengah berbisik. Delisa menoleh dan menyahut. Om Rido baik mah. Setiap hari Lisa ditelepon kalau mau bobo. Kemarin juga Om Rido kesini bawa sepeda baru buat Lisa. Ya kan Om? Oh ya? Tanya Faira lagi. Kok Mama baru tahu ya? Faira melirik tajam ke arah Rido. Nanti kita main sama-sama sekarang. Lisa masuk ke kamar dulu ya sama nenek. Biar sama aku dek. Ayo sayang. Anissa sigap mendekati Delisa dan membawa gadis kecil itu pergi keluar rumah. Mas menyogoknya, tebak Faira. Mas sengaja memberikan Delisa barang-barang baru agar dia tertarik menjadikanmu ayah. Dia memang berhak mendapatkan itu, Fai. Terserah bagaimana anggapan kamu. Yang jelas, aku menyayangi Delisa seperti putriku sendiri. Kamu boleh menolak lamaranku, tapi kamu tidak punya hak menuduhku seperti itu. Maafkan aku, Mas. Aku takut jika Delisa akan merasakan hal yang sama seperti yang sebelumnya pernah dia rasakan. Aku tahu kamu pasti memiliki trauma akan masa lalumu, Fai. Tidak masalah kalau kamu ingin menenangkan hatimu lebih dulu. Aku bersedia menunggu. Rido berdiri, dia mendekati emak dan bapak untuk berpamitan. Melihat wajah Rido yang tidak secerah tadi, Faira merasa tidak enak hati. Maafkan aku, Mas. Rido mengangguk tanpa menjawab. Dia menjabat tangan Fadli dan berkata, titip adikmu bang, kalau dia menolak, aku bisa gila. Fadli tersenyum canggung. Dia menepuk-nepuk bahu Rido seraya mengangguk samar. Cinta seringkali butuh pengorbanan, Dok. Kamu menyerah sampai di sini? Tentu saja tidak. Tapi kalau aku dibilang menyogok putrinya dengan banyak barang mewah, terluka sekali aku, Bang. Rido berbicara sambil melirik Faira. Berharap perempuan itu mengerti jika dia sedang menyindir. Aku tulus padanya, sama seperti puluhan tahun yang lalu. Dia pasti lupa. Faira bergeming di tempat sementara Rido berlalu setelah mengatakan hal yang membuat kepala Faira memiliki banyak pertanyaan. Sayang, sarapannya sudah siap. Nania berteriak dari arah dapur. Randi dan Bu Mela saling pandang kemudian bersamaan menghembuskan napas panjang. Mas Ando, Melisa, ayo cepat. Buru-buru Nania berlari dan membuka satu persatu pintu kamar yang ada di rumah Randi. Mas, panggilnya mesra. Jangan ngajak main petak umpet pagi-pagi dong, ayo keluar. Nan, Bu Mela mendekat dan menepuk bahu putrinya lembut. Suami dan anakmu gak ada di sini, mereka pulang ke rumah mertuamu. Nania tidak menggubris, dia terus berjalan tergopoh-gopoh dan mencari Nando serta putrinya ke semua penjuru ruangan. Mas, Lisa, kalian di mana? Ayo sarapan. Teriaknya lagi, kali ini suaranya terdengar bergetar. Aku sudah bisa masak, kita gak akan makan makanan dari luar lagi. Ayo cepat keluar, jangan ngumpet terus. Randi mengusap wajahnya kasar. Siapa sangka baru 1 minggu mendapat talak dan dia sudah seperti orang tidak waras. Nania, panggil Randi dengan suara tinggi. Hentikan. Nania menoleh, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Suami dan anakku pasti bersembunyi karena ada kamu di sini, Mas. Kamu sudah membuat mereka berdua tidak nyaman. Pergi. Teriak Nania semakin menjadi. Kamu memang tidak pernah suka melihatku bahagia. Kamu merusak kedamaian rumah tanggaku. Menyakiti suamiku, menyakiti putriku. Kamu jahat. Rahang Randi mengeras. Kau sudah gila, hah? Randi, bentak Bu Mela dengan mata melotot. Jaga mulutmu. Dia sudah gila, Bu. Lihat, rambutnya acak-acakan, wajahnya berantakan. Belum lagi setiap hari memanggil-manggil nama pria tidak tahu diri itu. Nania sudah gila. Bu Mela berjalan mendekat dengan napas memburu. Tangannya mengepal mendengar putranya menghina saudarinya sendiri. Tanpa berpikir 2 kali,
Tamparan mendarat keras di pipi Randi hingga meninggalkan bekas kemerahan di sana. Jaga mulutmu, Ran. Dia Nania adikmu sendiri. Darah yang mengalir di tubuh kalian sama. Tegas sekali kamu bilang kalau dia gila. Tutur Bu Mela marah. Sebagai seorang kakak, seharusnya kamu bisa membantunya keluar dari masalah yang ada. Tapi apa yang ibu lihat? Kamu justru senang melihat adikmu bercerai. Kamu tidak kasihan, Ran? Tidak iba dengan keadaannya yang seperti ini. Apa yang aku lakukan sudah benar, Bu. Nando bukan pria yang bertanggung jawab. Untuk apa? Ibu anggap sikap Nando sudah benar. Setelah Bu Mela, sampai kapanpun anak lelaki memang milik ibunya. Sama seperti kamu yang akan selalu menjadi milik ibu dan Nania. Kamu emosi hanya karena Nando tidak memberikan nafkah lahir untuk adikmu, iya? Bukankah kamu juga melakukan hal yang sama pada Faira dulu, Ran? Randi bagai ditampar untuk yang kedua kalinya. Ibu tidak pernah menyalahkan Nando karena ibu paham agama, Ran. Nando sudah bersikap benar. Dia mendahulukan orang tua dan saudaranya ketimbang Nania. Randi geleng-geleng mendengar penuturan Bu Mela yang menurutnya terasa janggal. Kalau untuk apa Nania menikah kalau tidak mendapatkan nafkah yang benar? Coba ibu jelaskan. Ya untuk apa lagi, Ran? Mereka berdua juga butuh keturunan, jawab Bu Mela ragu. Hanya untuk mendapatkan keturunan, begitu. Lalu siapa yang akan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Aku. Bu Mela mendekat. Wajah Randi ditangkup dengan kedua tangan dan berkata, kamu adalah penerus bapak, Ran. Semua kebutuhan ibu dan Nania adalah tanggung jawab kamu. Randi melengos, membuat tangan Bu Mela terlepas dari kedua pipinya yang tirus. Apa pemikiran ibu itu salah, Bu? Sanggah Randi. Aku memang bertanggung jawab pada ibu dan Nania, tapi bukan berarti aku yang menyokong hidup Nania dengan suaminya. Itu salah besar. Itu sudah benaran. Bu, aku bukan mesin pencetak uang buat kalian. Bu Mela menangis di depan Randi. Andai bapak masih hidup, dia pasti kecewa melihat putranya berkata seperti itu. Bu Mela berlalu meninggalkan Randi di ruang tamu. 1 menit, 2 menit, hingga 5 menit berlalu namun Bu Mela masih terlihat berkeliling di dalam rumah. Gila, Nania gila. Pintu utama yang sedikit terbuka memperdengarkan keributan yang terjadi di depan rumah. Bu Mela panik, perempuan parubaya itu segera berlari dan... Nania, teriak Bu Mela lantang. Astaga, Mas Nando, ayo pulang. Nania bergelayut manja di lengan pria parubaya yang berdiri di depan rumah kosong. Ayo mas, aku sudah masak buat kamu. Aku bisa masak, ucapnya girang. Siapa dia, Pak? Bapak tidak tahu, tapi sepertinya agak... Pria parubaya itu mengarahkan telunjuknya ke dahi dalam posisi miring. Gila, bisiknya kemudian. Mas, ayo, siapa wanita ini? Jangan bilang kamu... Nania tiba-tiba menangis menjerit. Tubuhnya luruh di tanah sementara kedua kakinya mencak-mencak seperti anak kecil yang tidak mendapatkan mainan. Kamu selingkuh, Mas. Itu sebabnya kamu menolakku, iya. Rani segera berlari ketika Bu Mela meneriaki namanya. Di depan rumah, tepatnya di depan rumah kosong yang terletak di depan rumahnya. Dan dia menangis histeris dengan disaksikan pasangan parubaya. Beberapa tetangga hanya menatap iba, namun tiada yang berani mendekat atau bahkan menyentuh Nania. Pak, Bu, maafkan adik saya, kata Randi kepalang malu. Dia depresi, imbuhnya. Randi menarik kasar tangan Nania namun perempuan muda itu terus menolak. Aku tidak mau, Mas Nando harus pulang bersamaku. Aku tidak mau menjadi janda, Mas. Jangan paksa aku menjadi seperti Mbak Faira. Aku tidak mau, teriak Nania kalap. Janda itu status memalukan. Randi mencengkram erat pergelangan tangan Nania. Rasanya ingin sekali menampar pipi adiknya itu, namun apalah daya. Di depan rumah sedang banyak orang yang memperhatikan keduanya. Ayo pulang, Nan, tegas Randi. Jangan bikin malu, bisiknya penuh penekanan. Lihat, semua orang memperhatikan kamu, Nania. Nania geleng-geleng, dia masih berada di posisinya semula. Tidak mau beranjak, mencak-mencak di tanah sambil menangis. Pasangan parubaya itu saling pandang, mereka tidak asing dengan sebuah nama yang Nania sebutkan barusan. Om mau bicara sama ibu, tanya Delisa menggemaskan. Di seberang sana Rido menggeleng. Tidak, Om hanya mau bicara sama kamu sayang. Sekolah yang pintar ya, nanti Om kirim hadiah buat Delisa. Delisa bersorak girang. Ye, terima kasih Om, ucapnya senang. Delisa janji akan menjadi anak baik, ya kan Bu? Faira mengangguk ragu, dia menatap sendu pada wajah pria di layar ponsel yang sedang Delisa genggam. Ponsel Fadli memang akses untuk keduanya bercakap-cakap. Sejak kejadian seminggu yang lalu, Rido seperti sedang menjaga jarak dengan Faira.
namun tidak dengan Delisa. Delisa berangkat sekolah dulu ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan video terputus, Delisa berlari mendekati Fadli dan menyerahkan ponsel pria yang selama ini dia sebut Bapak. Terima kasih Bapak, ucapnya sambil memberi kecupan di pipi kanan suami Anissa. Bilang sama ibu, nanti Delisa pulang sama mama ya. Jangan dijemput, ibu kan sedang sakit. Fadli mengangguk. Sepeninggal Delisa, pria itu mengusap sudut matanya yang berair. Entah kapan Tuhan akan memberikan benih di rahim Anissa. Bang, jangan sampai Delisa terlambat, bergelak Fai. Setelah Fadli, abang hanya kasihan sama mbakmu, ibunya. Aku pergi dulu, setelah mengantar Delisa, aku akan menemani Mbak Anissa. Jangan sedih. Fadli mengacak rambut Faira dan berkata, Ridho itu pria baik. Kamu ingat waktu malam-malam pulang mengaji dan dicegat sama gerombolan anak-anak nakal. Faira nampak berpikir. Jadi dia, Fadli mengangguk. Abang hanya ingin kamu mendapat kebahagiaan kamu lagi, Fai. Dia begitu menyayangi Delisa. Jadi jangan menutup hatimu terlalu rapat, Dek. Emak dan Bapak sudah tua. Impian mereka adalah melihat kamu bahagia. Aku takut, Bang. Rasa takut itu memang wajar kamu rasakan. Tapi tidak semua pria seperti Randi. Keraba hatimu. Kamu pun bisa merasakan apakah dia benar-benar tulus atau hanya ingin main-main. Fadli hendak berlalu. Namun Faira menghentikan langkahnya dan berkata, Bang, apa Mas Ridho masih menungguku? Fadli tersenyum samar. Nanti abang telepon dia. Mantapkan dulu hatimu, sholat istikhoro dan berdoalah agar pilihan kita tidak salah seperti sebelumnya. Terima kasih Bang, ucap Faila ririh. Fadli merangkul bahu adiknya dan tersenyum teduh. Gadis kecilmu sudah menunggu di luar. Jangan sampai dia mengomel. Faira terkekeh dan mendekati putrinya yang sudah berdiri manyun di depan rumah Fadli. Mama lama sekali, sama seperti ibu, gerutunya. Ayo mah, nanti Delisa telat. Ya ayo, jawab Faira menahan tawa. Memalukan, Randi mendorong tubuh Nania hingga perempuan itu terjungkal. Kamu mau bikin semua orang tahu kalau kamu gila, hah? Ran, jangan. Cukup Bu, sela Randi, cukup. Aku muak mendengar ibu yang selalu membela Nania. Ya bodoh. Untuk apa menggilai Nando yang tidak becus itu? Katakan. Aku memang gila. Ya, aku gila. Nania tertawa terbahak-bahak. Aku gila karena aku mencintai Mas Nando. Kenapa kamu marah? Kamu marah karena Mbak Faira baik-baik saja setelah kau ceraikan begitu. Kamu marah karena dia tidak seperti aku yang merasa kehilangan suami, iya. Nania berbicara sambil berteriak. Dia tidak akan gila karena yang Mbak Faira cintai hanyalah uangmu. Bukan dirimu, Mas. Teriaknya lagi. Sementara aku menjadi seperti ini karena kamu. Kamu tidak becus menjadi penerus bapak. Kamu ingkar. Kamu zolim kepadaku dan ibu, dengar. Plak. Ya, tampar. Tampar saja aku sampai mati, Mas. Nania masih terus berteriak sementara Bu Mela mulai menangis dan terduduk lemah di atas sofa. Aku hancur, Mas. Hidupku berantakan. Semua yang kulihat seperti wajah Mas Nando. Aku sudah gila. Ya, kamu benar. Suara Nania melemah. Dia menyembunyikan wajahnya di atas tangan yang terlipat di atas lantai. Aku merasa putus asa, Mas. Wajah Mas Nando memenuhi ruang kepalaku. Dia benar-benar membuatku tidak berdaya. Randi membuang mukanya kasar. Dua tangannya berkaca pinggang sambil sesekali diremasnya rambut dengan frustasi. Lalu, kamu apa, Nan? Mintaku mengemis di depan Nando demi dirimu. Dan dia mengangkat wajahnya yang basah dan berantakan. Ditatapnya Randi dengan sorot mata redup. Benar, tidak ada gairah di dalam matanya. Aku akan sangat berterima kasih kalau Mas melakukan itu untukku. Tolonglah, aku tidak bisa hidup tanpa Mas Nando, Mas. Bukankah kamu juga tidak memberikan semua penghasilanmu pada Mbak Faira dulu? Anggap saja aku sedang menuai karma atas tindakan kamu di masa lalu. Aku rela. Aku ikhlas asalkan Mas Nando kembali. Jangan gila, Nan. Serga Bu Mela tidak setuju. Bagaimanapun Nando sudah menjatuhkan talak untukmu. Jangan bikin ibu dan Randi semakin malu. Jadi ibu memilih aku menjadi perempuan tidak waras, iya? Apa bapak memaksamu, Fai? Atau Bang Fadli memintamu menerimaku? Faira menggeleng. Setelah 3 kali istihoroh, wajahmu yang selalu datang ke mimpiku, Mas. Ridho menghela napas lega. Sejenak senyum tipis terbit di bibirnya yang memerah alami. Aku tidak menjanjikan apapun, tapi insya Allah kalian berdua bahagia bersamaku.
Aku anggap itu janji yang harus kamu tepati, Mas. Saut Faira sambil tersenyum. Tidak mudah memutuskan menikah lagi setelah banyak pahit yang kamu lalui. Tapi melihat kebahagiaan di mata Delisa, aku sedikit merasa yakin kalau kamu pasti bisa membahagiakan kami. Hanya sedikit. Tanya Rido tidak terima. Sedikit saja, Fai. Faira mengangguk. Untuk saat ini, baru sedikit, Mas. Entah di kemudian hari. Sepertinya butuh pembuktian. Faira tertawa lirih sambil melirik Rido. Ya, minggu depan aku kesini bersama calon mertuamu. Bagaimana, Mak? Apakah terlalu cepat? Ma menatap Faira dan Rido bergantian. Tidak menyangka jika putrinya akan mendapatkan pengganti Randi dengan begitu cepat. Namun siapa yang tidak mengenal Rido, keponakan Wahaji yang memiliki track record baik di kampung ini? Ma merasa terharu pria sebaik Rido mau menerima Faira yang merupakan janda beranak satu. Bagaimana, Pak? Tanya emak. Bapak hanya tersenyum dan lalu menjawab. Bagaimana baiknya saja. Bapak dan emak ikut apa kata kalian, Le. Tapi sepertinya lebih cepat lebih baik karena kita tidak pernah tahu seberapa panjang usia bapak dan emak. Pak, panggil Faira dan Fadli bersamaan. Bapak tersenyum teduh dan mengangguk samar di hadapan kedua anaknya. Bapak hanya takut tidak bisa melihat senyum di wajah adikmu dan keponakan kamu, Le. Bapak dan emak sudah tua. Kami harap kalian mendapatkan kebahagiaan masing-masing setelah kami tiada. Faira mengusap cairan bening yang mengalir di pipi. Pun dengan Anissa, sejak tadi perempuan cantik itu menunduk menyembunyikan wajahnya yang basah. Merasa tidak berguna karena sampai detik ini belum bisa memberikan cucu untuk bapak dan emak.